Kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, peserta Sekolah Bahasa Arab dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan di kelas Bahasa Arab, ya, ilmu Nahu. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ataupun yang berada di dalam grup, semuanya berada dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita baca Ummul Quran Al-Fatihah dulu, sembari menghadiahkan semisal pahalanya buat segenap guru dan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadzina wa li asatidatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa li tullabina wa li talibatina wa li man ahsana ilaina bil khair wa li man asa'na ilaihim wa li man awsana bid du'a. ونخص خصوصا إلى جميع معلمنا ومدرسنا في هذا الفن نفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. Oke, baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan isim-isim yang dibaca nasab, ya. Setelah malam tadi kita selesai membahas pembahagian yang keempat, ya, kalau nggak salah, dari isim-isim yang dibaca nasab, yaitu mustathna, ya, mustathna. Nah, sebelum kita lanjut, kita review sedikit, ya, tentang mustasna itu. Mustasna bahasa kitanya apa, Bapak Ibu? Nah, keterangan pengecualian gitu ya, Bu, ya. Jadi bisa kita bahasakan keterangan pengecualian. Nah, itu sebenarnya cocokologi aja, ya, karena dalam bahasa Indonesia itu tidak ada istilah khusus tentang pengecualian. Oke. Nah, dalam bab mustasna ini ada berapa istilah kemarin? Ada 3, ya. Ada mustasna, ada mustasna minhu, kemudian ada adat istitsna. Nah, jadi ada mustasna minhu, kemudian ada adat istisna, ya. Nah, kalau apa itu bedanya, Bapak Ibu? Kalau mustasna, kata yang dikecualikan, kata yang dikecualikan, nah, itu mustasna, atau kata yang terletak sesudah sesudah adat istisna, ya. Nah, misalnya kalau kita contohkan,
Nah, misalnya seperti ini. Ja'al qaumu kemarin ja'al qaumu illa Muhammadan ya. Ja'al qaumu illa Muhammadan. Nah, di sini ada 3 istilah yang kita sebutkan tadi. Nah, di sini ada mustasna. Mana yang jadi mustasna, Bapak Ibu? Muhammadan. Muhammadan. Ya, kenapa Muhammadan mustasna? Ya, karena dia adalah isim yang dikecualikan dari komunitasnya ya. Jadi Muhammadan dia di sini sebagai mustasna karena dia terletak sesudah adat istisna dan dia dikeluarkan dari komunitasnya atau yang disebut juga dengan mustasna minhu. Mana mustasna minhunya? Al-qaumu ya, al-qaumu. Jadi mustasna minhu itu tempat pengecualian. Nah, itu mustasna minhu. Kalau mustasna itu kata yang dikecualikan. Nah, sementara kata yang berfungsi mengecualikan disebut dengan adat istisna. Nah, gitu ya, adat istisna. Jadi ja'al qaumu illa Muhammadan. Ya, kaum itu telah datang kecuali Muhammad. Nah, jadi ini contoh dari mustasna dan mustasna minhu ya. Oke. Kemudian adat istisna. Ada berapa adat istisna, Bapak Ibu? 8. Nah, ada 8 kemarin, Bu ya. Kita sebutkan apa saja adat istisna? Ada illa, ghairu, siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya. Ya, illa, ghairu, siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya. Nah, itu semuanya disebut dengan adat istisna. Kenapa kita istilahkan dengan adat, bukan huruf istisna? Apa jawabannya kemarin? Kenapa kita istilahkan dengan adat istisna? Karena ada yang sebagai bisa disebut fi'il. Nah, karena tidak semua dari yang 8 itu berkelas kata sebagai haraf, ya. Tapi ada yang haraf, ada yang isim, dan juga ada yang fi'il ya. Nah, yang huruf istisna apa, Bu? Huruf istisna? Illa. Nah, illa saja. Kemudian ghairu, siwa, suwa, sawa. Itu apa kelas katanya? Isim. Isim ya. Kemudian khala, ada, hasya. Fi'il. Nah, itu bisa kita anggap sebagai haraf dan bisa juga dianggap sebagai fi'il. Nah, itu tergantung kita pengennya apa. Ya, tergantung kita ingin menjadikannya sebagai apa. Nah, berarti adat istisna itu hanya ada 8, ya. Illa, ghairu, siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya. Dan dalam penggunaannya beda-beda ya. Kalau illa ada berapa kaidahnya? Illa. Nah, illa itu ada 3 kemarin ya. Kalau kalimat sebelum illa tam lagi mujab, maka kata sesudah illa selalu nasab sebagai mustasna. Nah, masih ingat tam mujab? Apa pengertian tam, Bapak Ibu? Kalau ada fi'il nggak ada fa'ilnya. Nah, kalau ada mubtada sudah ada khabarnya. Oke. Pengertian mujab tidak didahului oleh nafi, nahi atau istifham ya. Nah, itu namanya tam lagi mujab. Jadi kalau kalimat sebelum illa itu tam lagi mujab ya, maka kata setelahnya selalu nasab. Nah, ini contohnya. Ja'al qaumu illa Muhammadan. Ya. Kenapa Muhammadan dibaca nasab? Karena dia sebagai mustasna. Dan kenapa dia mustasna? Karena kalimat sebelum illanya tam lagi mujab. Nah, tam lagi mujab. Oke, itu kaidah pertama. Kaidah kedua, jika kalimat sebelum illa tam lagi manfi,
Nah, apa itu manfi, Bapak Ibu? Lawannya mujab. Nah, lawannya mujab, ya. Dia didahului oleh nafi, nahi atau istifham. Nah, misalnya, ya kita contohkan. Maja al-qawmu illa. Nah, ada berapa bacaannya? Kalau seperti ini. Maja al-qawmu illa. Ada dua bacaan. Boleh dua ya Bu ya. Boleh Muhammadun, boleh Muhammadan. Kalau kita baca Muhammadun sebagai apa dia? Sebagai badal. Nah, sebagai badal dari al-qawmu ya. Nah, tapi kalau kita baca Muhammadan, Sebagai mustasna. dia sebagai mustasna, ya, sebagai Mustasna. mustasna. Oke, dibesarkan sedikit. Maja al-qawmu illa Muhammadun. Nah, coba kita lihat maja al-qawmu. Ini kalimatnya tam, Bapak Ibu? Apakah kalimatnya tam? Tam ya. Kenapa tam? Fi'il fa'il. Nah, karena di sini ada fi'il tapi sudah ada fa'ilnya. Berarti kalimat sebelum ilah ini sudah tam. Kemudian sebelumnya manfi atau mujab? Manfi. Manfi. Kenapa manfi? Ada huruf nafi. Ada huruf nafi di sini yaitu ma ya, yang mengandung makna tidak. Ya, tidak datang kaum itu kecuali si Muhammad. Jadi Muhammad saja yang datang. Ya. Ini bukan Muhammad nabi kita ya, ini hanya nama saja. Maja al-qaumu illa Muhammadun atau Muhammadan. Oke, nah ini kaidah kedua untuk illa. Kemudian kaidah terakhir, apabila kalimat sebelum illa naqis dan manfi. Nah, sekarang ada lagi istilah naqis. Apa itu naqis, Bapak Ibu? Itu fi'il tapi belum ada fa'il. Naqis itu ada fi'il, belum ada fa'ilnya. Ada mubtada tapi belum ada khabarnya. Nah, itu naqis namanya ya. Kemudian manfi didahului oleh nafi, nahi atau istifham. Maka dalam hal ini kata sesudah illa tergantung kepada kehendak kata sebelumnya. Nah, misalnya maja'a illa Muhammadun ya. Muhammadun. Kenapa Muhammadun, Bu? Karena belum ada fa'ilnya. Nah, karena lafaz ja'a belum ada fa'ilnya. Oke, terus ma ra'aitu illa Muhammadan. Illa Muhammadan ya. Kenapa Muhammadan di sini? Karena sebelum ilah belum ada. Sebelum ilah belum ada maf'ul bih. Belum ada maf'ul bihnya ya. Oke, sebelum ilah belum ada maf'ul bih. Oke, terakhir ma marartu Bi Muhammadin. Ma marartu illa bi Muhammadin. Nah, di sini Muhammadin kenapa jar? Ya karena dia dimasuki oleh bi huruf jar. Nah, ini kaidah ketiga dari illa. Jadi kalau kalimat sebelum illa itu naqis ya, lagi manfi, maka kalimat sesudah illa sesuai dengan kehendak kalimat sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya hanya ada fi'il, berarti sesudahnya menjadi fa'il. Kalau sebelumnya ada fi'il dan fa'il saja, belum ada maf'ul, berarti sesudah illa menjadi maf'ul bih. Nah, begitu juga dengan ma marartu illa bi Muhammadin. Nah, ini kaidah untuk illa. Masih ingat Bapak Ibu ya? Insyaallah. Oke, ini kaidah untuk illah. Kemudian kaidah untuk ghairu siwa suwa sawa. Apa kaidahnya kemarin? Ada berapa? 3 juga. Kaidahnya 3 juga, sama dengan illah. Tapi bedanya
selain keempat kalimat itu sebagai adat istisna, dia juga sekaligus menjadi Mustasna. menjadi mustasna atau kata yang dihukumi sebagai mustasna. Nah, tinggal kita ubah saja ini ya. Nah, misalnya kita ganti dengan ghair. Ja'al qaumu ghairi atau ghairu? Ghaira ya. Kenapa ghaira? Karena kalimat sebelumnya tam lagi mujab ya, tam lagi mujab. Maka lafaz ghairnya harus dinasabkan ya sebagai mustasna sekaligus sebagai adat istisna. Dan kata sesudah ghair itu selalu menjadi mudhafun ilaih. Jadi ja'al qaumu ghaira Muhammadin ya, ghaira Muhammadin. Kemudian yang kedua, kita ganti ila dengan ghair. Jadi apa bacaannya, Bapak Ibu? Ma ja'al qaumu boleh ghairu, boleh juga ghaira. Ya, kalau dibaca ghairu jadi apa dia? Badal dari al-qaumu. Ya, kalau dibaca ghaira mustasna. Mustasna. Tapi kalimat sesudahnya jadi apa ini, Bu? Muhammadin. Nah, jadi kata sesudah ghairu, siwa, suwa, dan sawa putus. Putus. Putus.
Ya, sebentar Bapak Ibu. Barusan mati lampu di sini. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Kita keluar sebentar ini. Oke, sudah kelihatan kembali di layar? Sudah, Pak Ustaz, kelihatan. Sudah Pak ya. Oh ya, baik. Oke, tadi kita sampai di ghairu, siwa, suwa, dan sawa ya. Nah, di kaidah kedua ini maja al-qaumu ghairu atau ghaira. Nah, ini boleh dibaca dua. Ya. Boleh dibaca ghairu sebagai badal, boleh dibaca ghaira sebagai mustathna. Nah, sementara Muhammadin di sini sebagai mudhafun ilaih. Oke. Nah, kemudian terakhir untuk kaidah ketiga ya, untuk illa kalau diterapkan untuk ghairu, jadi apa dia di sini? Majaa ghaira atau ghairi? Ghairu ya. Nah, dia sebagai fa'il dari ja'a. Majaa ghairu Muhammadin ya. Kemudian ma ra'aitu ghaira atau ghairi? Ghaira ya, ghaira Muhammadin. Nah, dia selalu jadi mudhafun ilaih, Bu. Ya, jadi kalimat sesudah ghaira, siwa, suwa, sawa itu setelahnya selalu menjadi mudhafun ilaih. Karena yang diposisikan sebagai mustasna itu adalah dia sendiri, yaitu lafaz ghairanya. Nah, jadi ghaira ini fungsinya banyak ya. Dia sebagai adat istisnaiyah, kemudian sebagai kata yang dikenai hukum mustasna juga iya. Ma ra'aitu ghaira Muhammadin. Nah, terakhir ma marartu bi ghairi Muhammadin. Ma marartu bi ghairi Muhammadin. Nah, ini dia ya. Ghaira, siwa, suwa, sawa sama saja. Jadi ghaira ini bisa juga diganti dengan siwa, suwa, dan sawa. Tapi kalau untuk siwa dan suwa itu bacanya sama semua ya, karena dia tergolong sebagai isim sebagai maksur. apa? Sebagai isim maksur kemarin. Dan isim maksur itu tanda rofa, nasab, dan jernya selalu muqaddar ya, dalam artian dikira-kirakan atau disembunyikan. Nah, ini untuk ghairu ya. Kemudian yang terakhir untuk khala ada hasya. Ada berapa kaidahnya Bapak Ibu? Nah, hanya satu saja ya. Ada dua ya. Khala ada hasya bisa dianggap sebagai sebagai fiil ya. Maka kalimat sesudahnya misalnya khala ja'al qaumu khala Muhammadan, kalau dia dianggap sebagai fiil ya, maka kalimat sesudahnya berposisi sebagai maf'ul bih. Mana fa'il dari khala?
Sya'an. Nah, dhamir sya'an namanya, itu dhamir huwa yang tidak ada tempat kembalinya. Ja'al qaumu khala Muhammadan. Nah, tapi kalau kita anggap dia sebagai huruf jar, ya, berarti khala Muhammadin. Khala Muhammadin. Nah, jadi terserah kita. Boleh kita baca khala Muhammadin, boleh dibaca khala Muhammadan. Kalau dibaca Muhammadan berarti dia menjadi maf'ul bih dari khala. Tapi kalau dibaca Muhammadin berarti dia majrur dengan khala. Oke. Nah, ini dia. Arti, Ustaz. Gimana, Pak? Apakah mengubah arti kalau misalkan Muhammadin dengan Muhammadan? Oke. Apakah artinya berbeda kalau seandainya kita kita baca Muhammadan dengan Muhammadin? Nah, artinya tidak beda, Pak. Dia tetap artinya tetap selain atau kecuali. Jadi walaupun dia isim, walaupun dia sebagai fiil ataupun sebagai haraf di sini, tetap saja artinya adalah selain atau kecuali. Nah, ini hanya sebagai variasi bacaan saja. Ya, variasi bacaan. Kita pengennya yang mana? Maka boleh nasab dan boleh jar. Nah, jadi ganti aja khala ini dengan yang lain ya. Ganti khala dengan ada misalnya. Boleh juga, selain juga maknanya. Kemudian khala ada hasya. Nah, sama juga maknanya. Oke, nah sampai di sini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu mustasna? Ya, Ustaz. Insya Allah bisa ya. Bisa. Nah, alhamdulillah. Oke. Nah, sangat sederhana ya. Jadi aturannya sangat sederhana. Tinggal kita ulang-ulang ya. Kalau nanti ketemu di kalimat, nanti kita ulang. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Kalau ada silakan. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Oh, nggak ada dulu ya. Nanti kalau ada silakan disampaikan saja. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke isim-isim nasab setelahnya, ya, yaitu khobar kana, isim inna, isim dan khobar zonna, dan khobar kada. Nah, ini kita borongan ya. Ini sebenarnya sudah kita bahas di isim-isim yang dibaca rofa. Dua ini sudah kita bahas, ya. Nah, jadi 4 istilah ini dulu kita sebut juga dengan apa, Bapak Ibu? Amil nawasikh. Ya, nawasikh. Ya, amil nawasikh. Masih ingat Bapak Ibu? Lupa ingat ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengajar kembali ingatan itu. Nah, jadi belum gabung waktu itu. Oh, belum gabung, Bu ya. Oh ya, baik. Nah, sekarang kita singgung sedikit ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan isim-isim nasab selanjutnya dengan khobar kana, isim inna, khobar zonna, dan khobar kada. Nah, kenapa ini kita borong ya? Kita borong langsung 4. Karena 4-4-nya itu sama-sama disebut dengan amil nawasikh namanya. Ya, amil nawasikh. Nah, apa itu amil nawasikh dulu? Yang merusakkan susunan. Nah, amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Jadi asal dari khobar kana, isim inna, isim dan khobar zonna dan khobar kada ini sebenarnya adalah mubtada khobar. Ya, asalnya adalah mubtada khobar,
yang dimasuki oleh salah satu dari 4 amil ini. Bisa kana, bisa inna, bisa zonna, nanti bisa juga kada. Nah, sekarang kita coba membahasnya secara ini ya, secara praktis. Nah, mudah-mudahan ingat lagi semuanya. Oke. Jadi amil nawasikh tadi kan sudah saya singgung sedikit, yaitu amil yang merusak apa tadi? Amil yang merusak Susunan mubtada susunan khobar. mubtada khobar. Amil nawasikh. Kalau bahasa Arabnya gini, Bu ya. Nah, amilun nawasikh. Ya, amilun nawasikh. Yaitu kata-kata yang merusak. Merusak di sini itu mengubah maksudnya ya. Mengubah susunan ya, mengubah susunan dari mubtada dan khabar. Nah, ini dia. Nah, ini disebut dengan amil nawasikh. Yaitu kata-kata yang merusak atau mengubah susunan ya dari mubtada dan khabar. Asal dari kalimat yang dimasuki amil nawasikh itu sebenarnya adalah mubtada dan khabar. Tapi ketika dimasuki oleh salah satu dari amil nawasikh, maka dia nanti akan berubah. Ya, dia akan berubah nama. Nah, misalnya ya, ini hanya mengingatkan saja, Muhammadun jalisun misalnya ya. Muhammad duduk ya, Muhammad duduk. Nah, kalau kita masukkan amil yang pertama yaitu kana ya, Muhammadun di sini kan sebagai mubtada ya, Bu ya. Muhammadun jalisun. Muhammad adalah orang yang duduk misalnya. Muhammadun di sini sebagai apa? Mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena isim di awal jumlah. Ya, Muhammadun karena dia isim di awal jumlah. Hukumnya apa, Bapak Ibu? Rafa ya. Kenapa rafa? Nah, apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dhamma? Karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Muhammadun. Oke. Kemudian jalisun sebagai apa? Jalisun. Khobar. Nah, sebagai khobar. Kenapa dia khobar, Bu? Jalisun. Letak setelah Melengkapi mubtada. Nah, karena dia melengkapi makna dari mubtada. Ya, karena kalau dijawab dengan karena dia terletak sesudah mubtada, dulu pernah kita bahas, tidak semua kata sesudah mubtada itu selalu jadi khobar. Kadang ada kata sesudah mubtada itu dia jumlah mu'taridhah namanya. Nah, pernah kita bahas dulu ya. Ya, jumlah yang merusak. Jumlah mu'taridhah itu jumlah pelakor. Nah, dia muncul di tengah-tengah. Nah, itu namanya jumlah mu'taridhah. Nah, jadi jawaban yang paling bagus, kenapa jalisun ini khobar? Ya karena dia menyempurnakan makna dari mubtada. Ya, mubtada ini tidak bisa dipahami kecuali dengan dia. Nah, itu khobar namanya. Muhammad adalah orang yang duduk. Nah, gitu ya, atau Muhammad duduk. Oke. Jadi jalisun khobar hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah, alasannya karena dia isim mufrad. Ya, jalisun ini isim mufrad. Oke. Tapi kalau dimasuki kana, ya, dia akan berubah bacaannya karena kana ini adalah salah satu dari amil nawasikh. Nah, jadi apa bacaannya kalau dimasuki kana, Bapak Ibu? Kana Muhammadun lisan. Ya, kana Muhammadun jalisan. Ya. Nah, mana yang dirusak oleh kana? Jalisun ya. Yang awalnya mubtada khobar jalisun,
karena dimasuki kana maka dia berubah menjadi nasab. Yang mana posisinya disebut juga dengan khobar kana. Nah, jadi dia mengubah nama juga ya. Muhammadun yang awalnya mubtada ketika dimasuki kana berubah nama menjadi isim kana. Jalisan khobar kana. Ya, jalisan khobar kana. Oke. Nah, kemudian Muhammadun jalisun akan berubah lagi kalau dimasuki inna. Nah, inna ini adalah amil nawasikh yang kedua. Apa jadinya? Inna Muhammadan jalisun. Ya, inna Muhammadan jalisun. Kenapa dia Muhammadan? Jadi isim inna. Nah, karena posisinya sudah berubah dengan adanya inna. Yang awalnya mubtada, ketika dimasuki inna, maka dia berubah nama menjadi isim inna. Ya, hukumnya nasab. Nah, sementara jalisun yang awalnya khobar dari Muhammadun, ketika dimasuki inna, dia berubah nama menjadi khobar inna. Nah, itu ya. Nah, ini kana dengan inna. Oke, sekarang kita masukkan lagi yang ketiga. Zonantu. Ya, zonantu Muhammadan jalisan bacaannya. Nanti kita akan ulangi ya penjelasannya. Zonantu Muhammadan jalisan. Kenapa Muhammadan dibaca Muhammadan? Dia berposisi sebagai maf'ul bih yang pertama dari zonna. Nah, ini istilah saja Bapak Ibu ya. Isim dan khabar zonna ini istilah saja. Padahal sebenarnya dia menjadi maf'ul bih. Jadi zonantu, zonannya sebagai fi'il, tu'nya sebagai fa'il, Muhammadan sebagai maf'ul bih pertama. Sementara jalisan sebagai maf'ul bih kedua. Nah, apa arti zonantu? Nah, saya mengira. Ya, atau saya menyangka Muhammad itu duduk. Nah, itu ya. Jadi kalau zonna dan teman-temannya nanti dia berfungsi menasabkan mubtada dan khabar sekaligus. Nah, jadi dia lebih parah ini zonantu ya. Zonna itu lebih parah. Dia mengubah mubtada dan khabar menjadi maf'ul bih. Mubtada yang tadi menjadi maf'ul bih pertama, kemudian khabarnya menjadi maf'ul bih kedua. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir khabar kada. Nah, Bapak Ibu pernah dengar kada? Nah, kada ini ya, dia secara fungsi sama dengan kana. Merofakkan isim dan menasabkan khabar. Nah, cuma bedanya dengan kana, khobar kada ini harus berbentuk fi'il mudhari. Ya, khobar kada itu harus berbentuk jumlah dan jumlahnya adalah fi'liyah dan berupa fi'il mudhari. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kada Muhammadun ayyajlisa. Ya, kada Muhammadun ayyajlisa. Nah, ini dia. Kada ini artinya hampir. Ya, hampir. Dia disebut juga dengan af'al muqarabah nanti ya. Nanti kita akan bahas. Kada Muhammadun ayyajlisa. Hampir saja Muhammad itu duduk. Ya, hampir saja Muhammad itu duduk. Nah, jadi bedanya dengan kana, kalau kana khobarnya boleh berupa isim biasa, jalisan seperti ini. Tapi kalau kada, khobarnya harus berupa fi'il mudhari. Ada yang boleh disertai oleh an,
dan boleh juga langsung seperti ini. Kana Muhammadun yajlisu. Nah, boleh juga seperti ini. Kada Muhammadun yajlisu. Jadi kada Muhammadun di sini sebagai isim kada, ya. Kemudian yajlisu sebagai fiil mudhari. Mana fa'il yajlisu? Domir domir mustatir ya Pak ya, yaitu huwa yang kembali kepada Muhammadun. Nah, jumlah fiil dengan fa'il ini menjadi khobar dari kada. Ya, jumlah yajlisu dengan fa'ilnya itu menjadi khobar dari kada. Nah, itu bedanya kada dengan kana. Nah, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Itu sama dengan Ya. kadal fakru ayakuna kufron itu. Nah, Ustaz. kadal fakru ayakuna kufron. Ya, sama Pak. Itu masuk kada juga. Kadal fakru ayakuna kufron. Nah, ya masuk Pak, kada. Ya, kada ini disebut dengan af'al muqarabah. Al-faqru sebagai apa? Al-faqru sebagai isim kada. Mana khobar kada? Nah, khobar kadanya adalah masdar muawwal dari ayyakuna kufron. Ya. Oh, ini Pak Ustadz, innahu zonna alla yahur. Innahu zonna alla yahur. Ah, itu dia zonna, Pak. Itu zonna, itu bukan kada, beda. Berarti kalau zonna, nah dia masuk yang ketiga ini. Nah, masuk yang ketiga. Tapi kalau yang kada ini, nanti dia punya teman ya. Kada, dia punya teman. Nanti kita akan uraikan. Nah, kalau kada, dia khobarnya harus berupa fi'liyah, jumlah fi'liyah, dan fi'ilnya harus berupa fi'il mudhari. Nah, ini dia kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi yang menjadi khobar kadanya adalah gabungan dari an dengan yakuna kufran. Nah, jumlah yang jadi khobarnya. Kalau yang di atas yang kana sama inna boleh nggak Ustadz ini khobarnya berupa jumlah fi'liyah? Kalau yang kana dengan inna? Iya betul. Oke, boleh Pak. Oh, boleh. Tapi tidak disyaratkan. Oh, iya. Ya, tidak disyaratkan. Sementara kalau kada ini disyaratkan khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Dan fi'il yang digunakan wajib fi'il mudhari. Nah, itu bedanya. Kalau kana dengan inna boleh saja dia berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, misalnya dalam Quran juga sering kita baca ya, misalnya innallaha kana tawwabar rahima. Ya. Tawwabar rahiman. Nah, itu ya. Nah, mana khobar dari inna? Jumlah kana dengan isim dan khobarnya. Nah, gitu ya. Jumlah kana dengan isim dan khobarnya. Sesungguhnya Allah kana adalah Allah itu tawwaban, maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, seperti itu. Jadi boleh saja Pak. Boleh khobar dari kana ataupun inna itu berupa jumlah fi'liyah. Tapi wajib ya khobar kada itu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jadi kalau kada hukumnya wajib, tapi kalau inna dengan kana hukumnya hanya boleh. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami Amilna Wasyekh? Oke, silakan Pak. Nggih. Innallaha kana tawwabar rahim itu kananya dihapus bisa nggih Ustaz nggih? Bisa Pak. Innallaha tawwabun rahimun jadinya. Nah, misalnya dihapus kananya ya. Innallaha kana tawwabun
rahimun. Berarti di sini tawwabun langsung menjadi khobar dari inna. Allah hanya menjadi isim inna. Nah, innallaha tawwabun rahimun. Tapi di dalam Quran ditambahkan kana di sini ya. Jadi di sini di jumlah yang pendek ini di dalamnya ada dua jenis amil nawasikh. Ada inna, kemudian juga ada kana. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada kana berarti tawwaban rahiman. Tapi kalau tidak ada kana, innallaha tawwabun rahimun. Nah, seperti itu. Nah, materi kita yang termasuk isim-isim yang nasab itu yang pertama tadi apa? Jalisan. Apa ini posisinya jalisan? Khobar kana. Nah, khobar kana. Nah, hukumnya apa Bapak Ibu? Jalisan? Mansub atau nasab. Oke, nah itu makanya kita satukan semua bahasanya karena supaya jelas gitu ya. Yang mana yang nasab? Berarti kana Muhammadun jalisan, yang nasab itu adalah khobar kana. Oke, terus inna Muhammadan jalisun. Mana yang nasab dalam contoh ini? Muhammadan. Berarti isim inna. Ya, isim inna. Oke, terus zonantu Muhammadan jalisan. Kira-kira mana yang masuk bahagian isim-isim yang dibaca nasab? Muhammadan dengan jalisan. Nah, berarti isim dan khobar zonna. Oke, ya. Kemudian yang terakhir, kada Muhammadun yajlis. Mana yang jadi khobar kada? Mana yang tergolong sebagai isim yang mansub? Jumlah dari fiil dengan fa'il ini, yajlisu. Berarti khobar kada. Nah, 4 inilah yang tergolong sebagai isim-isim yang dibaca nasab. Kada tapi kok rofa ya? Yang mana Bu? Yajlisu. Nah, dia rofa karena dia dianggap sebagai fiil mudhari yang berdiri sendiri, Bu. Karena sebelumnya tidak ada amil nasab dan amil jazam. Ya. Kalau ditambahkan an seperti yang tadi, baru dia dibaca nasab. Ya, misalnya an kada Muhammadun ayyajlisa. Nah, baru dia nasab, Bu. Tapi kalau kita hilangkan an-nya, boleh ya, boleh dihilangkan an-nya, maka tetap saja dia dibaca yajlisu. Ya, yajlisu. Kenapa yajlisu? Karena dia tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazam. Nah, sementara yang nasab itu di sini adalah jumlahnya, bukan fiilnya. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi yang dinasabkan oleh kada itu adalah jumlah fi'liyah ini, Bu. Jumlah fi'il dan fa'il yang dia nasabkan, bukan fi'il mudhari'nya. Nah, itu yang perlu diingat. Oh, nanti ketahuan di i'rabnya ya, Ustaz. Nah, ketahuan nanti di i'rabnya. Ya. Jadi kada di sini sebagai amil nawasikh. Ya, berfungsi merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Kemudian Muhammadun posisinya sebagai isim kada. Hukumnya rofa, tanda rofaknya dhammah karena dia isim mufrad. Kemudian yajlisu posisinya fiil. Hukumnya rofa, tanda rofaknya dhammah karena dia fiil mudhari sahih akhir. Kemudian huwa yang di dalamnya posisinya fa'il. Hukumnya mabni, tanda mabninya fathah karena dia dhamir rafa munfasil mustatir. Oke. Nah, jumlah fiil dengan fa'il yang berupa dhamir mustatir ini itu dia berada fi mahalli nasbin,
dia berada pada mahal nasab sebagai khabar dari kada. Nah, gitu maksudnya, Bu. Jadi bukan lafaznya yang dinasabkan oleh kada, tapi mahal jumlahnya ini. Ya, posisi jumlahnya itu yang dinasabkan oleh kada, bukan lafaz yajlisunya. Ya, kira-kira bisa dipahami, Bu? Ya, Ustaz. Oke. Jadi itu makanya yajlisu dibaca rofa, karena sebelumnya tidak ada amil nasab dan amil jazam. Kada Muhammadun yajlisu, ya, kada Muhammadun yajlisu. Oke, sampai di sini ada yang ragu nggak, Bapak Ibu? Silakan ditanya dulu kalau ada yang ragu. Saya masih belum paham yang innallaha kana tawwaban rahiman. Iya. Itu yang jadi khobar. Inna itu kan kana tawwaban rahiman ya. Jumlah berupa jumlah itu. Iya. Jumlah kana, setelah kana kok enggak tawabun, Ustadz. Oke, baik. Kita preteli, Bu, ya. Innallaha kana tawwabar rahima. Innallaha, inna di sini sebagai apa? Kalau kita PHTA kan ya. Oke, kita mulai dari inna. Inna pakai apa ini? Pakai PHTA atau pakai JFH, Bapak Ibu? JFH ya, Bu, ya. Nah, karena dia tergolong sebagai haraf. Ya, dia sebagai huruf taukid namanya. Oke, berarti inna sebagai apa di sini? Inna Huruf taukid. Huruf taukid. Ya, huruf Taukid. huruf taukid. Maksud taukid itu huruf yang berfungsi untuk memperkuat makna kata setelahnya. Oke, fungsinya menasabkan isim dan merofakkan khobar. Oke, hukumnya inna mabni fathah. Nah, kalau mabni fathah gini caranya ya. Kita kasih garis, kemudian dikasih harkat fathah. Oke. Terus Allah, kira-kira posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Allah. Inna. Oke. Nah, berarti Allah sebagai isim inna. Kenapa dia isim inna? Karena dia terletak sesudah inna ya. Oke. Inna sesungguhnya. Nah, hukumnya Allah nasab. Oke, tanda nasabnya fathah. Alasannya, Bu? Karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Oke. Sekarang ada kana. Sampai sini kita skip dulu, ya. Innallaha. Nah, ini selesai di sini. Nah, sekarang kita mulai lagi. Kana. Di sini kana sebagai apa, Bu? Kana Huruf taukid. Nah, kana di sini sebagai fiil. Atau dalam kurung bisa juga kita sebut amil nawasih. Oke. Bukan taukid Terus lagi ya, Ustaz? Gimana, Bu? Oh, enggak ya. Nah, dia enggak langsung kita i'rab sebagai khobar inna, enggak langsung. Kita preteli dulu. Ya, kita i'rab masing-masingnya dulu. Oke. Berarti kana sebagai amil nawasih, dia fiil tapi berposisi sekaligus menjadi amil nawasih. Hukumnya apa, Bapak Ibu? Kana merofakkan isim. Hukumnya mabni fathah. Karena dia fiil madhi, berarti hukumnya mabni. Tanda mabninya fathah. Kenapa dia mabni fathah? Tidak bertemu domir. Nah, karena dia fiil mudhari sahih akhir dan tidak berhubung dengan akhirnya dengan jamak dan domir. Akhirnya dengan sesuatu panjang ya. Oke. Karena dia fiil madhi atau fiil mudhari? Fiil madhi ya.
Ini nguji Bapak Ibu. Fi'il madhi sahih akhir dan tidak berhubung akhirnya dengan sesuatu. Kana. Oke. Nah, sampai sini paham Bapak Ibu? Iya, Ustaz. Nah, oke. Sekarang kana ini kan amil nawasih tadi ya. Berarti dia butuh kepada isim yang rofa dan khobar yang nasab. Kira-kira mana isim kana di sini? Mustatir. Isim kananya huwa, Bu ya. Dhamir mustatir yang kembali kepada lafaz Allah. Sesungguhnya Allah. Kana adalah huwa, dia Allah itu tawwaban, maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Nah, berarti khobar isim kananya adalah huwa ini. Ya, berupa dhamir mustatir. Oke, kalau kita i'rab, huwa sebagai apa dia? Dia sebagai isim kana. Ya. Jangan terjebak dengan fiilnya, Pak ya. Mentang-mentang dia fiil, setelahnya fa'il gitu. Nah, dia khusus ini, fiil khusus ya, fiil naqis namanya. Oke, jadi huwa isim kana, hukumnya mabni. Ya, mabni. Tanda mabninya mabni fathah. Alasannya karena dia dhamir rofa munfasil mustatir. Dhamir rofa munfasil mustatir. Kenapa huwa kita sebut dhamir rofa? Karena makanya rofa. Karena dia sebagai isim kana. Oke. Kenapa disebut dengan munfasil? Karena terpisah, ya, terpisah dari kana ya. Kemudian kenapa disebut mustatir? Tidak terlihat. Nah, karena dia tidak terlihat. Oke, karena dia tidak terlihat. Nah, huwa inilah yang menjadi isim dari kana. Oke, sekarang tawaban Bapak Ibu. Tawaban posisinya Khobar kana. Nah, baru ini ya, dia menjadi khobar kana, hukumnya Mansub. nasab, tanda nasabnya fathah, alasannya isim mufrad. Oke, terakhir rahiman. Posisinya sebagai apa ini, Bapak Ibu? Sebagai khobar kana kedua. Nah, boleh khobar itu boleh lebih dari satu. Ya. Jadi khobar itu boleh banyak sekalipun mubtada'nya satu. Nah, dulu pernah kita sebut di bahasan mubtada khobar ya. Jadi khobar itu boleh banyak sekalipun mubtada'nya satu. Oke, boleh 2, boleh 3, bahkan 100 pun boleh kalau seandainya mau dibikin ya. Nah, itu. Oke, rahiman khobar kana kedua, hukumnya nasab. Tanda nasabnya apa Bapak Ibu? Rahiman. Fathah. Nah, tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Nah, gitu. Oke, selesai ya. Nah, i'rab perkatanya selesai. Nah, sekarang kita i'rab jumlahnya, Bu. Innallaha kana huwa tawwabar rahim. Mana yang menjadi khobar inna? Kana tawwaban rahiman. Nah, ini yang jadi khobarnya. Ya. Yang menjadi khobarnya adalah jumlah dari kana dengan isim dan khobarnya. Nah, yang merah inilah yang menjadi khobar untuk inna. Jadi khobar inna itu boleh berupa kalimat tunggal, boleh juga berupa jumlah. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Bisa. Nah, alhamdulillah bisa Pak ya. Oke. Ustaz, boleh nanya, Ustaz? Ya, silakan Pak. Pak Nomodo. Iya. Ustaz, itu kan dihobar kan 2. Itu kalau di bahasa Indonesia kan ada tambahan apa wow gitu terjemahnya biasanya. Tapi kalau di bahasa Arabnya kan langsung tanpa wow ya, Ustaz. Kalau untuk khobar, Pak? Iya. Tadi kan juga misalnya kan tawaban dan apa? Rahiman. Rohiman ya. Iya.
Itu Tanpa memang wow. begitu ya. Kadang-kadang kita memaknainya kan kebiasaan dengan bahasa Indonesia dan ini jadi agak confused kan. Oh ya, kalau khobar itu diantaranya tidak ada wow, Pak, tidak ada huruf ataf. Itu bedanya antara maktuf dengan khobar. Ya, rahiman di sini dia bukan maktuf kepada tawaban. Karena di antara rahiman dengan tawaban tidak ada huruf ataf. Ya, tidak ada huruf ataf. Dia hanya sebagai khobar kedua dari kana. Nah, ya. Tapi kalau dikasih waw, ka innallaha kana tawwaban wa rahima, boleh juga. Tapi posisi rahiman bukan lagi sebagai khobar. Tapi sebagai maktuf kepada tawaban. Nah, itu aja bedanya, Pak. Kalau dikasih waw ya. Ya. Nah, cuma karena di Al-Quran tidak ada waw, berarti kita nggak bisa nambahin waw-nya. Tapi seandainya kita kasih waw, berarti rahimannya menjadi maktuf kepada tawaban. Dia bukan lagi khobar kedua. Ya. Nah, tapi urusan kenapa dalam bahasa Indonesia seolah-olah ditambahkan waw, nah itu mungkin ini Pak, itu tergantung ini ya terjemahan agar mudah dipahami saja. Ya, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, biasanya lagi itu ditambahkan lagi ya, lagi Maha dan penyayang. Nah, itu sepertinya variasi saja Pak, karena dalam bahasa Indonesia kan susah dipahami khobar kedua itu ya. Biasanya subjek itu kan cuman predikat itu kan cuman satu biasanya dalam bahasa Indonesia. Dan kalaupun lebih itu biasanya dihubungkan oleh dan ya, kata sambung. Nah, itu hanya untuk mempermudah pemahaman bahasa Indonesia, Pak. Ya, bukan berarti bahasa Arabnya harus ada waw juga, enggak. Enggak harus ya, Tante. Enggak harus. Nah, itu makanya kita nggak bisa sebenarnya mempelajari Quran dari terjemahan. Karena terjemahan itu tidak bisa mewakili semua kata yang ada dalam bahasa Arab. Nah, jadi kalau kita belajar Quran, mengambil makna Al-Quran dari terjemahan, itu akan mengalami distorsi ya. Distorsi maksudnya pengurangan makna yang sangat besar itu. Karena bahasa Indonesia miskin, sementara bahasa Arab itu punya kaedah yang banyak. Bagaimana mungkin bahasa yang, ya bukan kita merendahkan bahasa Indonesia ya, miskin dalam hal ini bahasa kita itu kaedahnya nggak terlalu banyak. Nah itu maksudnya. Kita bukan merendahkan bahasa kita. Nah, bagaimana mungkin bahasa yang kaedahnya nggak banyak bisa menerjemahkan secara utuh bahasa yang kaedahnya banyak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi bisa dikatakan mustahil seseorang bisa belajar Quran dari terjemahan. Kalau saya prinsipnya seperti itu, nggak bakalan mungkin ya seseorang itu bisa mengeluarkan makna atau mengeluarkan hukum Al-Quran itu hanya dari terjemahan. Karena terjemahan itu kita nggak bisa mengetahui mana yang ma'rifah dan mana yang nakirah. Mana yang maktuf dan mana yang maktuf alaih. Ya, mana yang khobar, mana yang maktuf alaih. Nah, nggak bisa kita bedakan. Karena terjemahan itu biasanya tidak mewakili secara penuh kata per kata yang ada dalam bahasa Arab. Nah, gitu. Baik. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, Pak ya. Baik, Tante. Nah, oke. Ustadz izin tanya, kalau misalkan ambil nawasihnya dibuang semua, Allahu Tawwabur Rahim gitu. Nah, kalau ambil nawasihnya dibuang. Oke. Gimana jadinya kalau amil nawasihnya dibuang? Berarti dia kembali ke hukum asal, Pak. Berarti dia jadi mubtada. Allahu kana tawwaban rahiman. Kalau seandainya kananya masih kita munculkan. Tapi kalau kananya juga, kalau kananya kita hapuskan juga, berarti Allahu tawwabun rahimun.
Nah, seperti itu dia. Rahimun. Berarti dia kembali lagi ke asalnya. Allahu sebagai mubtada, Tawwabun sebagai khobar pertama, Rahimun sebagai khobar kedua. Bukan naat ya Ustaz. Nah, bukan naat dia, Pak. Bukan naat. Kenapa bukan naat Tawwabun atau Rahimun? Karena beda. Allah ma'rifah, sementara Tawwabun nakirah. Ya, sementara naat itu harus sama-sama dalam hal ma'rifah nakirah. Jadi kalau man'utnya ma'rifah, Allah kan ma'rifah. Iya. Ya. Maka khobar naatnya juga harus ma'rifah. Jadi kalau ingin menjadikan tawwab sebagai naat atau rahim sebagai naat, nah caranya samakan, Pak. Allahu Tawwabu Ar-Rahim. Ustaz, kenapa harus ada kana lagi ya Ustaz ya? Gimana, Kenapa Pak? di kalimat harus ada kana lagi? Sebenarnya kan inna itu sudah taukid tadi, inna. Kenapa ada kana lagi? Ya. Nah, ini kalau dalam ilmu balaghah nanti nambah kuat lagi dia, Pak. Jadi ambil dia ada taukidnya semakin bertumpuk di sini sebenarnya. Innallaha kana tawwabar rahimah. Jadi dengan susunan kana tawwabar rahimah itu sudah kuat sebenarnya penegasan gitu ya. Dia jumlah fi'liyah tapi maknanya insya'iyah. Innallaha kana tawwabar rahimah. Jadi dengan adanya inna sudah kuat. Tapi dengan menambahkan ada kana di dalamnya, nah itu lebih memperkuat lagi atau mempertegas lagi kalau Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Oh gitu. Nah, itu ada makna khusus dalam ilmu balaghah, nanti bisa kita pelajari di kesempatan lain, Pak ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Itu. Iya, sama-sama, Pak. Oke. Jadi kalau kita ingin menjadikan tawwab sebagai naat, berarti harus kita makrifahkan juga dia. Allahu Tawwabur Rahimu. Nah, baru dia jadi naat. Tapi kalau dia tawwabun, nah berarti dia jadi khobar dari Allahu. Kemudian Rahimun juga menjadi khobar kedua dari Allahu. Kalau sebagai naat apa masih bisa disebut jumlah, Ustaz? Kalau dia naat man'ut, dia baru dalam status kata, Pak. Belum ada khobarnya di sini. Misalnya Allahu Tawwabur Rahimu. Nah, harus ada kalimat setelahnya ini, karena ini belum jumlah ini. Ini masih separuh ini, masih subjek, ya. Predikatnya belum ada. Allahu Tawwabur Rahimu. Apa misalnya? Allah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang itu wahidun. Nah, misalnya gitu ya. Wahidun, esa. Allah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang itu wahid. Ya, Maha esa. Nah, wahidun menjadi khobar dari Allahu. Kemudian at-tawwabu menjadi naat. Nah, itu dia. Kalau seandainya mau dijadikan naat. Tapi kalau susunannya seperti Allahu Tawwabun Rahimun, sekali lagi dia adalah sebagai khabar pertama dan khabar kedua dari Allahu. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang ragu. Nah, ini kita bongkar pasang semua ini ya. Ada yang ada innanya, ada yang ada kananya, ada yang kita buang, kemudian ada juga yang kita jadikan naat man'ut. Nah, naat man'ut sudah kita bahas di Nahwu 5. Nah, bagi Bapak Ibu yang lupa, nah itu bisa diulang lagi di sana. Oke, kemudian mubtada khobar sudah kita bahas juga di Nahwu 3 kalau nggak salah. Nah, itu bisa diulang lagi di sana. Kemudian penjabaran inna dengan kana itu di Nahwu 6 ya. Nah, itu juga sudah kita bahas. Ini sebenarnya niat saya cuma mengulang saja tadi review. Oke, silakan kalau ada yang ragu, Bapak Ibu.
Oke, bisa dipahami ya? Nah, Ustaz. Nah, oke. Supaya lebih jelas lagi, kita i'rab semua aja. Nah, kita mulai dari kana Muhammadun jalisan ya. Kita PHTA-kan semua. Oke, kita mulai dari kana, Bapak Ibu. Kana sebagai apa dia kana? Fi'il madhi. Nah, dia sebagai fiil atau sekaligus menjadi amil nawasikh. Ya, amil nawasikh. Oke, hukumnya mabni. Tanda mabninya fathah. Alasannya, Bapak Ibu. Karena dia fiil madhi. Nah, yang tidak berhubungan dengan sesuatu ya. Tidak berhubung dengan sesuatu. Sesuatu maksudnya itu domir ya. Ini bingung lagi nanti sesuatunya maksudnya apa. Maksudnya domir. Sesuatunya maksudnya domir. Oke. Kemudian Muhammadun. Sebagai apa dia Muhammadun? Nah, sebagai isim kana. Jadi walaupun kana ini fiil, tapi ini fiilnya khusus Bu ya. Dia fiil sekaligus amil nawasikh. Nah, jadi kata setelahnya bukan fa'il namanya, tapi isim kana. Oke, apa hukumnya Muhammadun? Rofa. Tanda rofanya? Dhamma. Alasannya? Nah, karena dia isim mufrad. IM. Ya, isim mufrad. Oke, sekarang jalisan. Sebagai apa dia jalisan? Nah, sebagai khobar kana. Ya, khobar kana. Hukumnya? Nasab. Tanda nasabnya? Fathah. Oke, kenapa fathah, Bu? Karena IM juga. Karena dia isim mufrad. Oke, selesai pertama ya. Ini namanya khobar kana. Yang nasab di sini adalah khobar kana. Oke, kemudian contoh yang kedua yaitu ya untuk apa ini? Ini untuk isim inna ya. Isim inna. Nah, isim inna sudah selesai kita i'rab tadi ya. Inna Muhammadan jalisun. Inna sebagai isim atau huruf taukid. Hukumnya mabni ya, fungsinya menasabkan mubtada dan merafa'kan khobar. Kemudian hukumnya mabni fathah. Oke, Muhammadan bersama Muhammadan posisinya isim inna. Kemudian hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Oke. Jalisun posisinya khobar inna. Hukumnya rofa ya, tanda rofanya dhammah ya, karena dia isim mufrad. Oke, nah ini isim inna. Berarti yang dibaca nasab itu adalah isim inna. Oke, terus zonantu Muhammadan jalisan. Nah, ini kita PHTA akan juga. Ya. Nah, kita mulai dari zonan. Ya, zonan. Kira-kira apa nih zonan? Fiil ya. Fiil dia zonan itu. Amil nawasikh. Hukumnya mabni. Tanda mabninya apa Bapak Ibu? Sukun. Mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena bertemu dengan karena fiil madhi yang bersambung dengan domir rafa mutaharrik namanya. Ya, domir rafa mutaharrik. Apa itu mutaharrik? yang berharap. Nah, domir rafa yang berharkat. Tuh, ini kan berharkat, Bu ya. Tuh ini kan berharkat. Nah, tuh ini namanya domir rafa mutaharrik. Domir rafa yang berharkat. Berarti kalau ada domir rafa yang mutaharrik, ada nggak domir rafa yang ghairu mutaharrik? Ada. Apa contohnya, Bu? Ini
Nah, contohnya misalnya zonnu, ya, zonnu Muhammadan jalisan. Nah, di sini mana yang dhamir rafa ghairu mutaharrik? Waw jamak, ya. Nah, waw ini dhamir rafa juga namanya, tapi dia ghairu mutaharrik, tapi tidak berharkat. Jadi kalau zannu, mana fa'il dari zannu? Wow. Ya. Wow ini zannu, yang menjadi fa'ilnya adalah wow. Berupa dhamir yang ghairu mutaharrik. Oke. Sekarang tu, Bapak Ibu. Tu posisinya sebagai apa? Tu. Fa'il. Nah, baru di sini sebagai fa'il. Ya, tidak lazim dia disebut dengan isim zonna. Ya, tidak lazim. Kalau sesudah kana, isim kana. Sesudah inna, isim inna. Tapi kalau sesudah zonna, itu posisinya fa'il, bukan isim zonna. Ya, bukan isim zonna. Nggak lazim disebut sebagai isim zonna. Oke, berarti tu sebagai fa'il, hukumnya mabni, karena tunya domir ya Pak ya. Oke, kemudian tanda mabninya dhammah, alasannya domir rafa muttasil baris. Ya, karena dia domir rafa muttasil baris. Kenapa disebut rafa? Nah, karena dia sebagai fa'il dari zonan. Kenapa disebut muttasil? Bersambung. Kenapa disebut baris? Terlihat. Nah, karena dia terlihat. Oke, sekarang Muhammadan, Bapak Ibu. Sebagai apa dia Muhammadan? Maf'ul bih pertama. Maf'ul bih dia, Bu. Bukan khobar zonna. Ya, ini sebenarnya istilah yang tidak populer ini. Isim dan khobar zonna ini tidak populer. Ya, ini hanya untuk mempermudah saja. Ya, hanya untuk mempermudah. Jadi Muhammadan di sini sebagai maf'ul bih pertama. Hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah, Bapak Ibu? Nah, karena dia isim mufrad. Nah, sekarang jalisan, sebagai apa dia jalisan? Maf'ul bih. Nah, maf'ul bih kedua dia. Ya, maf'ul bih kedua. Maf'ul bih dua. Hukumnya nasab. Tanda nasabnya fathah. Alasannya karena dia isim mufrad. Nah, selesai ya isim dan khobar zonna. Jadi isim dan khobar zonna ini sebenarnya adalah maf'ul bih. Nah, gitu. Oke, selesai yang ketiga. Nah, sekarang yang terakhir ya. Kada Muhammadun yajlisu. Ya, kada Muhammadun yajlisu. Nah, sekarang kita PHT-akan. Kada. Sebagai apa dia kada? Fi'il. Nah, sebagai fi'il dalam kurung amil nawasikh. Hukumnya, Bu? Hukumnya mabni. Tanda mabninya mabni fathah. Alasannya karena dia fi'il madhi yang tidak berhubung, bersambung dengan domir. Tidak bersambung dengan sesuatu. Nah, sesuatunya adalah domir. Oke. Kemudian Muhammadun. Sebagai apa dia Muhammadun? isim kada. Sebagai isim kada. Bukan isim kana ya, tapi isim kada. Oke, hukumnya rafa. Tanda rafa'nya dhammah. Alasannya kenapa dhammah, Bapak Ibu? Karena dia isim mufrad. Oke, sekarang yajlisu. Sebagai apa dia yajlisu? Khobar kada. Bukan. Kita nggak bisa ngi'rabnya secara khobar lah. Kita anggap dia khobar kada langsung nggak bisa.
Harus kita preteli dulu. Satu-satu kata. Berarti yajlisu fi'il mudhari. fi'il. Ya, yajlisu fi'il. Hukumnya Rofa. rofa. Kenapa rofa hukumnya, Pak? Tidak masuki amil nasab dan amil jazm. Nah, karena tidak diawali oleh amil nasab dan amil jazam. Tanda rofaknya apa ini yajlisu? Dhammah. Dhammah. Kenapa dhammah, Bu? Sahih akhir. Karena dia fi'il mudhari Sahih. sahih akhir. Nah, FMSA. Fi'il mudhari sahih akhir. Ya. Kenapa dhammah tanda rofaknya? Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Nah, ini sudah kita bahas di Nahwu 2 dulu. Jadi fi'il mu'rab itu ada 3. Ada fi'il mudhari sahih akhir, ada fi'il mudhari mu'tal akhir, ada af'alul khamsah. Masih ingat Bapak Ibu? Nah, mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi fi'il mudhari sahih akhir ya, ketika rafa dengan dhamma, ketika nasab dengan apa dia? Dengan fathah, ketika jazam dengan sukun. Nah, sekarang saya tanya, kenapa yajlisu kita baca rafa? Karena kondisinya rafa ya. Kenapa kenapa kita sebut dia rafa? Nah, tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazam. Kalau dia rafa, berarti tanda rafanya tadi apa? Dhammah. Nah, itu makanya kita baca yajlisu. Oke, berarti yajlisu posisinya fi'il, hukumnya rafa, tanda rafanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Oke, nah sekarang huwa. Kira-kira posisi huwa di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Fa'il mustaqil. Nah, sebagai fa'il dari yajlisu ya. Oke, hukumnya mabni. Tanda mabninya fathah. Kenapa dia mabni fathah? Domir. Dia domir. Rafa. Nah, domir rafa munfasil mustatir. Nah, jadi susunan penyebutannya kita sebutkan hukum domirnya dulu. Hukum domirnya rafa. Kemudian kita sebutkan jenis muttasil atau munfasilnya. Munfasil. Nah, munfasil. Kemudian kita sebutkan berdasarkan terlihat atau tidaknya mustatir atau bariz. Oke, berarti huwa domir rafa munfasil mustatir. Kenapa disebut domir rafa? Karena sebagai fa'il. Kenapa disebut munfasil? Karena tidak bersambung ya. Kenapa disebut mustatir? Karena tidak terlihat. Oke. Nah, setelah kita urai, baru kita tentukan jumlah yajlisu dengan fa'ilnya huwa mustatir itu adalah fi mahalli nasbin khabaru kada. Ya, khabaru kada. Jumlah dari yajlisu dengan dhamir yang ada di dalamnya itu pada mahal nasab. Ya, pada posisi nasab. Sebagai apa dia? Sebagai khabar dari kada. Nah, tapi di PHTA tidak bisa kita tampilkan Bapak Ibu. Nah, ini kekurangannya ya. Kekurangan analisis PHTA ini dia tidak bisa menampilkan i'rab jumlah. Hanya bisa menampilkan i'rab kalimat. Nah, itu kurangnya ya. Kesimpulan. Kesimpulan, bikin kesimpulan aja Pak ya. Tambahkan K gitu ya. Nah, jumlah dari fi'il dan fa'ilnya berupa dhamir mustatir tadi ya. Dhamir mustatir ya pada mahal nasab sebagai khobar ada. Nah, ini keterangan ya, keterangan aja mungkin ya.
bukan kesimpulan, keterangan. Kalau seandainya ada gitu ya, kalau seandainya ada. Ditulis kep gitu. Gimana Pak, Bu? Tulis kep. Oh iya gitu. Oh gitu. Oh iya. Lupa. Oh iya, baik Bu. Ini unik ini. Jadi PHTA-nya nambah satu nih. PHTAK ya. Nah, ya bagus juga nih PHTAK. Ini hanya buat kalau ada jumlah itu yang punya posisi ya. Jadi kalau jumlahnya punya posisi kita tambahkan K yang maknanya keterangan. Ya, makasih Pak ya. Ini inovasi baru juga nih. Karena PHTA ini kekurangannya selama ini dia tidak bisa mengi'rab jumlah, hanya bisa mengi'rab kalimat ya. Nah, dengan adanya K ini bisa kita tambahkan ini. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada yang ragu? PHTA itu inovasinya Ustadz atau memang Nahu itu begitu Ustadz, memang ada PHTA-nya? Apa Ustadz sendiri yang mempermudah buat kita gitu? Oke. Kalau secara istilah sih kita yang bikin, Bu. Ya, PHTA ini istilahnya kita yang bikin. Nah, cuma kita adopsi dari yang bahasa Arab. Ya, jadi cara ngi'rab itu ada juga yang bahasa Arab. Tapi sama persis dengan PHTA ini. Nah, misalnya kita ngi'rab Muhammadun. Tadi kan kalau PHTA Muhammadun posisinya sebagai isim kada, ya kan? Hukumnya rafa, tanda rafa'nya dhammah. Alasannya karena dia isim mufrad. Nah, ini kalau kita menggunakan bahasa Arab, ya, cara ngi'rabnya seperti ini, Bu. Muhammadun ismu kada. Ya. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ya, dhammatun li'annahu zahiratun fi akhirih ya, li'annahu ismul mufradi. Nah, jadi bahasa Arab, kalau kita ngi'rab pakai bahasa Arab, gini bahasanya Bu Susi ya. Jadi Muhammadun ismu kada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Nah, ini bahasa resmi dalam ngi'rab dalam bahasa Arab. Nah, untuk mempermudah orang yang baru belajar, nah saya ubah susunannya. Ya. Jadi ismu kada ini saya istilahkan dengan posisi. Nah, P namanya. Jadi ismu kada posisinya sebagai isim kada. Oke. Kemudian marfu'un kita istilahkan dengan hak. Hak ini hukum. Ya. Apa hukum Muhammadun? Hukumnya rafa. Nah, oke. Kemudian wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, alamatu raf'ihi kita istilahkan dengan tanda. Ya. Apa tanda rafa dari Muhammadun? Tanda rafanya adalah dhammah zahirah. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Tapi dalam jawabannya kita cukupkan hanya dengan dhammah. Oke. Kemudian yang terakhir li'annahu ismul mufradi. Nah, ini kita bahasakan dengan alasan. Ya, alasan. Jadi kenapa dia tanda rafa'nya dhammah? Karena ismul mufradi. Nah, alasannya karena dia isim mufrad. Jadi sama aja, Bu. Jadi yang saya lakukan itu cuma mengalihkan alih bahasa aja sebenarnya. Nah, cuma diistilahkan dengan PHTA ini. Ya, P-nya posisi. Nah, ini dia ismu kana atau ismu kada. Kemudian hukumnya marfu. Ya. Kemudian tanda rafa'nya adalah dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian alasannya li'annahu ismul mufradi.
Nah, kurang lebihnya seperti itu, Bu. Jadi ini bid'ah sebenarnya. Ini bid'ah ini. Nah, cuma ada sumbernya kita. Jadi bid'ah hasanah insya Allah. Ya. Jadi kita ambil dari bahasa Arab, jadi tradisi ngi'rab pakai bahasa Arab, tapi kita ubah dalam bahasa Indonesia. Nah, syukur-syukur ini bisa mempermudah. Nah, cuma selama ini kelemahannya tidak bisa mengi'rabkan jumlah. Nah, tadi Bapak siapa nama beliau? Sriono. Pak Leono, Bu. Sriono. Oh, Pak Sriono ya. Nah, beliau nambahin tadi Kak ya, Kak itu keterangan. Nah, ini mungkin bisa kita tambahkan khusus untuk jumlah yang punya mahal i'rab. Nah, misalnya yajlisu tadi ya. Nah, bisa kita tambahkan keterangan. Tapi kalau yang tidak punya keterangan khusus seperti ini, maka Kak-nya tidak perlu dimunculkan. Nah, seperti itu. Contohnya Ustaz. Ya, silakan Bu Iza. Ya, contohnya yang bukan menggunakan fi'il untuk yang kada. Minta Yang bukan untuk kada ini. Ya. Kan ini kan kada Muhammadun yajlisu. Ya. Ya, supaya kita tahu gitu, jangan menggunakan fi'il misalnya. Contohnya. Itu kan harus fi'il. Harus ya. Ini harus, Bu. Jadi ya, kalau kada dia kan tugasnya sama dengan kana tadi ya. Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Sama persis dengan kana. Tapi beda kada ini dengan kana. Kalau kada khobarnya wajib jumlah fi'liyah. Oh ya, sudah. Oke, kalau ya. Dan fi'il yang digunakan wajib fi'il mudhari'. Tidak bisa fi'il madhi dan juga tidak bisa fi'il amar. Nah, itu bedanya Bu dengan kana. Nah, itu makanya kalau kada tidak ada khobarnya yang berbentuk isim tunggal, nggak ada. Karena dia syarat ya. Syaratnya harus berupa jumlah. Nah, gitu. Dalam Quran juga ada contoh lain. Yakadul barku. Ya. Absar. Nah, yakadul barku. Ya. Yakhtafu absarahum. Nah, yakadul barku yakhtafu absarahum. Nah, di sini ada kada nggak Bapak Ibu? Ada ya. Yakadu, tapi dia berupa fi'il mudhari'. Jadi ada kada yakadu, mudhari'nya yakadu. Oke, sekarang kita analisis yakadu. Kira-kira dia sebagai apa? Yakadu. Fi'il. Oke, posisinya fi'il. Oke, hukumnya Mabni. Berarti kalau fi'il, berarti di dalamnya ada amil nawasih. Nah, oke, hukumnya yakadu. Rofa. Mabni atau rofa? Rofa. Rofa, Bu ya. Karena dia kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tergolong sebagai fi'il mu'rab. Nah, berarti hukumnya rofa. Oke, hukumnya rofa. Tanda rofanya dhammah. Kenapa dhammah, Bu? Karena dia fi'il mudhari' sahih akhir. Ya, karena dia fi'il mudhari' sahih akhir. Oke, sekarang al-barqu. Kira-kira al-barqu jadi apa dia? Al-barqu. Isim kada. Isim yakadu. Nah, dia tergantung bentuknya. Kalau bentuknya yakadu berarti isim yakadu. Tapi kalau bentuknya kada berarti isim kada. Nah, gitu ya. Jadi al-barqu isim dari yakadu. Oke, hukumnya rofa. Tanda rofanya dhammah. Alasannya karena dia isim mufrad ya, hampir saja petir ya. Yakhtafu absarahum, menyambar penglihatan mereka. Nah, yakhtafu sekarang posisinya sebagai fi'il. Oke, hukumnya rofa. Kenapa rofa? Karena fi'il mudhari' karena akhir.
Kalau yang saya tanya kenapa rofa, jawabannya bukan itu, Bu. Kenapa rofa? Karena tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazam. Oke. Nah, sekarang apa tanda rofa yakhtafu? Kenapa dhammah? Karena dia fi'il mudhari sahih sahih. Kebalik, Bu. Nah, saya ulangi pertanyaannya ya. Yakhtafu, kenapa dia rofa? Karena tidak bukan itu. Karena tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazam. Itu pertanyaannya, kenapa dia rofa? Ya, karena tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa dhammah tanda rofanya? Karena fi'il mudhari karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Nah, itu pertanyaan agak mirip tuh. Ya, selalu salah melulu ya Ustaz. Biasa, Bu. Kita namanya kita belajar. Nah, kenapa rofa? Karena tidak ada amil nasab dan amil jazam. Kenapa dhammah tanda rofanya? Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Nah, gitu. Nah, sekarang mana fa'il dari yakhtafu, Bapak Ibu? Dhamir mustatir. Nah, dhamir mustatir. Karena absar mungkin nggak jadi fa'il yakhtafu? Tidak mungkin. Karena di Quran bacanya absara, mansub, ya. Sementara fa'il itu harus rafa. Nah, nggak mungkin absara menjadi fa'il. Berarti satu-satunya yang bisa menjadi fa'il adalah dhamir huwa mustatir. Oke, huwa, kita i'rabkan huwa, posisinya. Dhamir fa'il. Fa'il, hukumnya. Mabni, tanda mabninya fatah, alasannya Dhamir mustatir ya. Jadi huwa itu dhamir rafa munfasil mustatir. Rafa karena fa'il, munfasil karena terpisah, mustatir karena tidak terlihat. Oke, sekarang absara, sebagai apa dia absara, Bapak Ibu? Oke, posisinya maf'ul bih, hukumnya nasab, tanda nasabnya fatah, alasannya isim jamak isim mufrad atau jamak taksir? Jamak taksir. Nah, jamak taksir dia. Jamak taksir dari basarun, jamak taksirnya absarun. Ya, absar jamak taksir. Apakah absar punya posisi sampingan? Punya. Apa itu, Bu? Mudhaf, ya. Kemudian hum sebagai apa? Hum. Nah, hum mudhafun ilai, hukumnya mabni. Tanda mabninya sukun. Kenapa sukun, Bu? Karena dhamir hum ini di sini dhamir jer muttasil bariz, ya. Dia disebut dhamir jer karena dia menjadi mudhafun ilaih. Disebut muttasil karena dia bersambung dengan kata sebelumnya, walaupun secara penulisan terpisah. Karena huruf ro tidak bisa nyambung langsung dengan ha. Ya. Nah, maksud nyambung di sini dia tidak ada spasi. Nah, gitu. Kan nggak ada spasi biasanya, Bu, ya. Nah, dia langsung nyambung. Nah, itu makanya disebut muttasil. Oke, disebut bariz. Kenapa disebut bariz? Karena dia terlihat. Nah, keterangannya apa di sini? Keterangannya? Jumlah jumlah fi'il dengan fa'il, wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli nasbin khabaru yakadu. Nah, kalau pakai bahasa Arab gitu ya, Bu, ya. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli nasbin
khabaru yakadu. Ya, jumlah fiil dengan fa'ilnya yakhtafu dengan huwa di sini itu berada pada mahal nasab sebagai khabar dari yakadu. Nah, seperti itu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Nah, jadi kita sering ketemu sebenarnya dengan kada ini ya. Nah, yang belum kita urai ya, kada ini nanti dia punya 16 teman. Banyak. Dan 16. Kemudian zonna dia punya 20 teman. Banyak. Wah, lebih banyak lagi. Kemudian inna punya 5 dia. Ya, ada 5 temannya. Kemudian kalau kana ada 12. Nah, sebenarnya kita akan urai di sini, Bu. Tapi sepertinya nggak memungkinkan sekarang ya. Jam 10. Tambah ngeriip matanya. Nah, tinggal saya tambahkan aja ya, karena anggotanya semuanya ada 13. Kalau inna ada 6. Kalau zonna ada 21. Kalau kada ada 17. Nah, nanti kita akan urai Bapak Ibu ya. Karena kalau fungsinya tahu tapi nggak tahu anggotanya, nah itu nanti juga nggak bisa baca. Nah, jadi kita harus tahu semua ini anggotanya. Karena harus dihafal ya Ustaz ya. Nggak perlu Pak, diingat-ingat aja. Nggak lulus Pak Ustadz. Alamat Soalnya kalau saya sebut wajib dihafal, nah khawatirnya itu Pak, pada takut semua. Nah, kita ingat-ingat aja nanti. Nah, jadi jumlahnya segini Pak ya. Kalau kana ada 13. Kana, amsa, asbaha, adha, zalla, bata, sara, laisa, ma fati'a, ma bariha, mamfakka, ma zala, ma dama. Nah, 13. Kalau inna ada 6. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Nah, kemudian kalau zonantu ada 21. Waduh, ini banyak ini. Ya, ada alima, wajada, kemudian ada haro, ta'allama, daro, alfa, ta'allama, kemudian zonna, hasiba, khola, kemudian ada, ja'ala, hab, kemudian za'ama. Ditambah dengan sayyara, rodda, taroka, takhidha, ittakhadha, kemudian wahaba, dan yang terakhir itu ja'ala. Nah, itu zonantu. Nah, itu ada 21. Nah, nanti bisa kita gimana, Bu? Oh, apal. Caranya menghafal. Nanti ada caranya, Bu. Kita susun 3-3 gitu. 3-3 ya. Ya, nanti kita hafalkan 3-3 atau 4-4. Nah, itu biasanya gampang dihafalkan. Dan juga sering diulang-ulang. Ya, sering diulang-ulang. Nah, kemudian kada, nah itu ada 17. Ada kada, ada ausyaka, kemudian ada karoba, ada asa, haro, ikhlaulaqa, kemudian ada ansya'a, tafiqa, alima, akhadha, kemudian bada'a, ibtada'a, ja'ala, qama, kemudian inbara, hal-hala. Itu saudara-saudaranya itu ada semua di ayat Al-Quran ya Ustaz? Kalau semuanya kita belum mastiin Pak ya. Kita belum mastiin ya. Tapi sebagian besar itu ada. Ada di ayat Quran ya Ustaz ya? Ya, sebagian besar ada. Nah, kalaupun tidak ada, nah sebagiannya ada di syair bahasa Arab. Nah, di syair bahasa Arab. Oke, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita urai Bapak Ibu ya. Karena kita wajib tahu ini. Ya, minimal kenal gitu. Kalau kenal, kalau ketemu di kalimat, kita tahu fungsinya. Sama seperti huruf jar. Kalau kita hanya tahu huruf jar itu min, kalau ketemu dengan li, kita nggak bakalan bisa baca kalimat setelahnya. Walaupun kita tahu min itu menjarkan isim setelahnya, tapi karena kita tidak kenal dengan teman min, tetap saja kita tidak bisa membaca kalimat setelahnya. Nah, itu makanya penting menghafalkan
teman-teman dari huruf itu. Atau teman-teman dari kana, inna, zonantu, ataupun kada. Nah, insya Allah ini di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk malam ini, ya sepertinya kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu. Ya, kita cuma bahas contoh ini. Mohon maaf ya. Nah, insya Allah di pertemuan setelahnya atau selanjutnya kita akan uraikan anggota dan fungsi serta contoh masing-masing. Oke, mungkin sampai di sini kita cukupkan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Terima sama-sama. kasih Ustaz. Semoga Sama-sama, sehat Bu. selalu. Amin. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Saya izin duluan, Bapak Ibu. Ya.